Syekh, kalau Allah dah ampunkan aku ni, aku kepingin macam kau. Bisa tak? Gampang tu, dia mau jadi macam Syekh Abdul Qadir ni. Boleh tak kata dia? Ini yang ngomong ni orang maksiat lah. Kata Syekh bilang, InsyaAllah kalau kau bersungguh-sungguh di jalan Allah, kau bisa seperti aku. Tidak ada yang mustahil. Ditanya lagi, Syekh, dengan kedudukan kau dah mulai macam ini, bisa tak kau ni jadi maksiat macam aku sekarang? Oh, itu bang. Itu Syekh pun tertunduk dia. Nah, tertunduk dia, tak bisa ngomong. Tidak ada yang mustahil. Yang taat pun bisa jadi maksiat. Kan ada hadis Nabi, ada orang yang taat, kata Nabi, antara dia dengan surga satu jengkal, kata Nabi, dekat sudah kerana ketaatannya. Tapi ketentuan Allah, dia ahli neraka, kata Nabi. Akhir hidupnya dia berbuat maksiat dan mati su'ul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga pada malam subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Nah, asal-usul pokok perjalanan ini, perjalanan mendekatkan diri kepada Allah itu ada 7. Yang kemarin sudah kita bahas 4 ya. yakni atamassaku bi kitabillah, berpegang teguh dengan kitab Allah. Yang kedua, wal iqtida'u bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti daripada Rasulullah. Wa aql halal, yang ketiga makan yang halal. Yang keempat, wajtinabul ma'asi, menjauhkan daripada maksiat. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima, wat taubatu, ini bertaubat. Nah, ini taubat ini kembali. Orang yang taubat itu kembali kepada Allah SWT dengan melaksanakan pembersihan diri yang dikenal dengan istighfar. Itu wiridnya. Tapi ibadahnya disebut salat taubat. Jadi dalam pengamalan zikir ini, salat taubat itu tiap hari. Itu dia. Ya, tiap hari dikerjakan itu antara maghrib dengan isya. Kalau tak sempat sebelum tidur boleh. Kalau pun tak sempat lagi sebelum tahajud kalau bangun malam. Nah, yang jelas minimal 1 hari sekali. Itu salat taubat. Tak pakai surah pun tak masalah. Usalli sunnat taubah raka'atin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Udah al-Fatihah aja. Nah, setelah itu istighfar sebentar, baru lanjutkan salat tahajud boleh. Ataupun di antara maghrib dengan isya. Biasanya maghrib isya ini kan aku ada pengajian tu sulit kan? Nah, maka kita laksanakan itu biasanya sebelum tidur atau sebelum salat tahajud. Yang jelas minimal dilakukan sekali sehari. Nah, tujuannya apa? Nah, jadi maksiat ini ya, yang pernah diperbuat itu baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa besar insya-Allah orang itu kadang-kadang takut juga melaksanakannya, apalagi udah macam kita ini. Umur udah lanjut 40, 50, 60, mungkin dosa besar kita tak lakukan. Tapi dosa kecil itu yang sulit.
Yang ngomong salah sudah berdosa, melihat sesuatu yang dilarang sudah berdosa, mendengar sesuatu yang tak baik sudah berdosa. Apalagi banyaknya dosa kecil. Nah, dosa kecil juga begitu. Ya, dosa kecil ini wajib diistighfarkan. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la kabiratan ma'al istighfar, la saghiratan ma'al israr. Tidak ada lagi dosa besar kalau minta ampun kepada Allah. Nah, minta ampun itu ya kalau dapat dengan taubatan nasuha. Dosa besar itu begitu. Ya, mandi taubat itu dosa besar nih. Ya, sulit itu. Mandi taubat, kemudian salat taubat, kemudian lagi istighfar minta ampun. Keduanya dalam hati menyesal. Yang ketiganya berazam dalam hati tak ingin mengulangi. Barulah bisa diterima Allah taubat. Itu dosa besar. Tapi dosa kecil, dosa kecil ini hilang dengan salat taubat boleh, ataupun istighfar, ataupun dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dosa kecil ini kata Nabi bilang, la saghiratan ma'al israr. Dosa besar tak ada lagi dosa besar kalau taubatan nasuha. Tapi yang kedua ini, la saghiratan ma'al israr, tak lagi bisa dikatakan dosa kecil kalau rutin dilakukan. Dosa kecil memang kecil kalau sering jadi dosa besar. Makanya hari-hari perlu istighfar, taubat. Nah, kita pengamal zikir ini disunahkan untuk salat taubat. Ya, ini lantaran dosa-dosa yang telah diperbuat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dosa ini penghalang kita ya. Nah, minta ampun kepada Allah. Nah, pengampunan itulah yang kita harapkan. Ampunan itu semata-mata miliknya. Kita istighfar, apakah diampunkan Allah? Terserah Allah lah. Ada yang istighfar tak diampunkan? Ada lah. Makanya istighfar ini pun maaf perlu keluar dari hati, serius, minta ampun tadi, menyesal, berkeinginan untuk tidak mengulangi. Dia minta ampun sama Allah, tapi di hatinya nanti buat lagi. Nah, itu namanya taubat sambal. Tahu sambal kan? Nah, waktu pedas taubat aku, hilang pedasnya buat lagi. Nah, itu tidak betul. Yang gini ini maaf mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ampunan milik dia. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan musibah-musibah ini tidak akan datang kalau kita banyak minta ampun. Ya, Allah bilang gini, la mu'adzibahum fahum yastaghfirun. Mereka tidak akan diazab kalau mereka minta ampun kepada Allah. Udah. Jadi kalau lihat musibah-musibah banyak itu, kita tuh banyak dosa udah. Tapi kalau banyak istighfar, insyaallah. Kemarin dah kita bahas di Masjid Asy-Syakirin mengenai salat minta hujan. Sebelum salat minta hujan tu disuruh, kalau negara Islam tu pemerintah menganjurkan semua rakyatnya minta ampun, taubat masal. Baru salat istisqa minta hujan. Ya, ini semua bisa begitu. Kenapa? Kadang-kadang dosa kita ni menghalangi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian diberikan kepada hamba-Nya yang berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam tu pasti buat salah. Tidak ada yang tidak berbuat salah. Nah, apalagi kita ini, Nabi Adam yang buat salah. Tapi ingat, kesalahan Nabi Adam itu beda dengan kita ini. Nabi Adam itu makan buah yang dilarang itu karena dilupakan Allah. Dia lupa. Begitu ditermakan baru ingat, ini dilarang Allah nih, taubat kepada Allah. Kita ini barang yang lupa tak berdosa, apalagi yang dipaksakan tidak berdosa. Itu para nabi lupa berdosa karena tinggi derajatnya. Para nabi ini lupa berdosa, kenapa? Derajat dia tinggi. Maka dia hati-hati. Kalau kita ini orang kebanyakan ni, kalau lupa dimaafkan Allah, terpaksa dimaafkan Allah. Ya, tapi dengan sengaja baru jatuh hukum dia. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Nah, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Nah, jadi sebaik-baiknya kita tu bertobat. Mungkinkah kita bersalah? Mungkin. Yang ngomong ni mungkin ke bersalah? Mungkin. Saya pun bukan nabi.
Ya, saya bukan Nabi. Nah, jadi semua ulama tu bisa ke buat salah? Bisa, Pak. Nah, cuman mereka ni karena orang alim, mengerti. Nah, begitu dia tergelincir, cepat-cepat kembali kepada Allah. Nah, makanya orang yang jenius itu cepat melihat. Jangan lama-lama nunggu. Karena begini, dah pernah sampaikan dulu. Malaikat di sebelah kanan ni punya hak lebih kuat daripada malaikat sebelah kiri. Kalau ada orang berbuat dosa, malaikat sebelah kiri tak mau catat ni, tanya dulu dengan malaikat sebelah kanan. Ya Raqib, catat ke ni? Jangan, kata dia. Tunggu 6 jam. Nah, tunggulah 6 jam tu, Pak. Kalau 6 jam dia bertobat, tak dicatat. Makanya kau dapat tobat cepat-cepat, jangan lewat 6 jam. Lewat 6 jam dah masuk buku dah tu dah. Masuk catatan. Nah, jadi besarnya kekuasaan malaikat sebelah kanan daripada malaikat sebelah kiri. Makanya taubat itu bersegera. Jangan dibiarkan. Begitu salah, cepat-cepat minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada yang pernah saya sampaikan itu, Syekh San'an itu seorang guru bisa tergelincir, masya-Allah. Ya, bisa tergelincir. Kerana dia tertarik dengan perempuan Nasrani sampai keluar dari agamanya. Tu hati-hati cinta tu. Cinta tu buta. Ya, jadi cinta tu buta. Seorang guru, ulama bisa tergelincir kerana tertarik dengan perempuan Nasrani lagi. Ada kitabnya, Syekh San'an namanya. Masuklah, keluar dari agamanya. Bayangkan itu. Makanya kita ini mohon maaf lah, jangan ngaku bersih, takut juga ada ujian yang berat. Ya, berat Pak. Makanya ada orang lewat ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Ya, orang itu mama pekerjaannya tak ada lain, pemabuk, mabuk, judi, main perempuan. Itu 3 tu kawan akrab itu. Mabuk, judi, perempuan. Ya, dia ketemu dengan Syekh. Dia merasa dirinya kotor. Dirinya kotor ketemu orang suci. Kan orang suci, sufi kan. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Aku mau tanya ya Syekh. Aku ni dosa banyak. Bisa nak Allah ampunkan dosaku? Apa kau buat? Nanti tadi tu minum, judi, perempuan. Kata Syekh bilang, kalau kau benar-benar taubat kepada Allah, ya, Allah ampunkan. Jadi karena kunci taubat ni kan mama selamat tidak syirik, peluang diampunkan pasti ada. Allah ampunkan. Syekh, kalau Allah dah ampunkan aku ni, aku kepingin macam kau. Bisa tak? Gampang tu, dia mau jadi macam Syekh Abdul Qadir ni. Boleh tak kata dia? Ini yang ngomong ni orang maksiat lah. Kata Syekh bilang, InsyaAllah kalau kau bersungguh-sungguh di jalan Allah, kau bisa seperti aku. Tidak ada yang mustahil. Ditanya lagi, Syekh, dengan kedudukan kau dah mulai macam ini, bisa tak kau ni jadi maksiat macam aku sekarang? Oh, itu lah. Itu Syekh pun tertunduk dia. Nah, tertunduk dia, tak bisa ngomong. Tidak ada yang mustahil. Yang taat pun bisa jadi maksiat. Kan ada hadis Nabi, ada orang yang taat kata Nabi, antara dia dengan surga 1 jengkal kata Nabi, dekat sudah kerana ketaatannya. Tapi ketentuan Allah, dia ahli neraka kata Nabi. Akhir hidupnya dia berbuat maksiat dan mati su'ul khatimah. Itu yang bahaya tu. Ya kan? Ada orang yang beribadah, antara dia dengan neraka dekat, banyak maksiatnya. Tapi ketentuan Allah, dia ahli surga. Akhir hidupnya dia bertobat, taat kepada Allah, matinya husnul. Ini hadis sahih ni ya. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dia punya pendirian, walaupun aku sudah baik masih takut dengan Allah. Ya Allah,
jaga iman aku, jaga ibadah aku ya Allah, matikan husnul, minta masih orang mukmin tu. Nah, makanya orang mukmin itu di antara khauf dengan raja, ada takut, ada harap, ada takut. Maka berdua nih. Ya, nah, kita tidak tahu akhir, cuma nah kita minta ya Allah dengan kondisi kita seperti ini, semoga kita meninggal seperti ini, Pak. Ya, dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdosa itu bisa memungkinkan, tapi cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan. Apalagi ilmu tasawuf ini halus sekali dah. Begitu merasa lebih dari orang lain, cepat dia istighfar. Itu main dalam dah, Pak. Tak lagi dosa besar, dosa kecil, merasa diri lebih dari orang lain, cepat-cepat istighfar. Makin halus jadi kajiannya, istighfarnya makin halus. Pertama, minta ampun dosa besar. Yang kedua, minta ampun dosa kecil. Ini udah biasa lumrah dah. Nah, yang ketiga, minta ampun, merasa diri lebih baik dari orang lain pun diistighfarkan. Yang ini Pak, sulit ni mana membuangannya. Ya, termasuk orang-orang yang sering taat tu pun kadang-kadang baik masuk syaitan. Nah, kau lebih baik dari yang lain. Bukan taatnya salah, taat tak salah, tapi hati itu yang salah. Ya, merasa itu lebih taat, lebih baik, lebih alim dan sebagainya. Itu termasuk penyakit yang perlu diistighfarkan. Inilah dia perjalanan zikir ni, Pak. Diistighfarkan yang halus-halus tadi itu. Ya, itu yang agak berat. Nah, kemudian masuklah yang keenam. Nah, yang keenam ini apa? Adaul huquq. Ya, adaul huquq, yakni menunaikan hak. Nah, ya, menunaikan kewajiban. Ada hak kita dengan Allah, tapi ada hak manusia yang kita tunaikan. Hak Allah kita tunaikan, hak manusia pun kita tunaikan. Ini setiap murid wajib melaksanakan segala hak tersebut, baik yang berkaitan dengan ibadah, hablum minallah, ya, maupun dalam pergaulan sesama manusia. Ini dikatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Kedua-duanya tadi ini mengantarkan kepada kemuliaan. Nah, sekarang orang mau tanya, kapan kemuliaan datang itu? Tatkala orang itu sudah menjadi orang yang baik dan berbuat baik kepada orang lain, kemuliaan sudah diraih dari Allah SWT. Dari mana buah kemuliaan ini? Dari hubungan dengan siapa loh? Dengan Allah loh. Makanya ibadah betulkan. Kalau betul ibadah kepada Allah, pasti ada buahnya. Buahnya pasti baik dengan sesama manusia. Makanya saya bilang, kita ibadah ni cari buah, jangan hanya melepaskan kewajiban. Inni bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Kan Nabi bilang begitu, aku ni diutus untuk menyempurnakan akhlak. Buah dari ibadah ni pasti akhlaknya mulia. Ada kitab tipis, Pak, dikarang oleh mursyid kita almarhum Haji Ahmad Sulaiman Fathul Arifin Abah Hanum. Judul kitabnya Akhlakul Karimah. Tipis kitabnya. Urainya apa? Buah dari zikir. Karena zikir bersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, pasti orang itu mulia. Maka sayang orang beribadah banyak tapi sombong. Gimana tuh? Kan? Ibadah banyak tapi merasa lebih baik dari orang lain. Gimana tuh? Nah, ini yang susah nih. Bukannya gampang itu membersihkan ini. Makanya zikir itu ngobat hati. Kuncinya hati baik-baik semuanya. Tapi kalau hati ini kotor, masih merasa lebih baik dari orang lain, hati-hati, yang keluar pun kadang-kadang hal yang tidak baik. Jadi kuncinya seperti itu dia. Jadi berpegang dengan tali Allah, dengan tali manusia, ini artinya hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Allah berfirman nih, ini surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihumuz zillah, kalian akan diliputi kehinaan. Hina kita di hadapan Allah. Kau cuma ibadah saja masih hina kita. Karena buahnya mana? Nah, illa kecuali, nah, duribat alaihumuz zillatu ainama suqifu. Allah, kau diliputi kehinaan di mana saja kau berada. Mau di mana? Silakan, tapi tetap dalam kehinaan. Illa bihablim minallah,
kecuali kau tak putus hubungan dengan Allah. Ibadah istiqamah. Yang kedua, wa hablin minan nas, nampak hubungan, kewajiban hak-hak manusia kita tunaikan. Ni agak berat ni Pak. Kok saya bilang makanya cari buahnya tu perlu. Ya, buahnya perlu. Ibadah tak salah, cuma dia ibadah tak cari buah. Allah berfirman-Nya, wa'budullah wa la tusyriku bihi. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini ibadahnya tak boleh syirik. Siapa yang syirik masuk penyakit. Sembah Allah, jangan menyekutukan dengan apapun. Apa itu? Ibadah merasa sudah bagus. Ibadah senang lihat orang kemarin. Penyakit juga. Jadi jangan menyekutukan dengan apapun. Ibadah lillahi. Kalau dalam tarikat ni lillahi anta muslim ya Allah, yang lain aku tak mau, engkau saja ya Allah. Bayangkan ibadahnya tidak syirik. Nah, kalau ibadah tidak syirik ni, maka dikatakan lebih mudah itu zikir la ilaha illallah, kerana zikir tauhid. Pertama kali Nabi membuat patokan orang-orang Arab Badu, orang-orang Arab jahiliyah, itu la ilaha illallah. Kalau kau mengamalkan kata Nabi, kau jadi raja. Kenapa? Merdeka hati kita kalau bertuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita bebas. Kau dah bertuhan sama Allah, kita tak lagi bertuhan dengan makhluk. Maka saya katakan, hilangkan syirik, zikir la ilaha illallah. Kemudian bagaimana buahnya? Wabil walidaini ihsan, kepada kedua orang tua baik. Hati jemaah. Ya. Kau sampai hati orang tua kita luka, habis semua amal. Amal semua habis. Yang takutnya matinya su'ul khatimah. Itu saya katakan, ibadah jangan hanya lepaskan kewajiban. Kalau dah betul ibadah kepada Allah, tidak syirik, pasti orang itu baik. Pertama kali dia berbaik sama orang tua dia. Uwais Al-Qarni itu jadi mulia di masa Nabi Muhammad SAW jadi Yaman. Kata Nabi, ini orang dikenal di langit, asing di bumi. Di bumi tak dikenal, tapi di langit dikenal, kata Rasulullah. Apa amalnya? Ternyata birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua dia. Jadi derajat naik ni, mohon maaf, itu banyak kena bakti sama orang tua. Nah, biasanya memang susah juga berbakti sama orang tuanya. Saya lihat di mana-mana anak tak ada hormat sama orang tuanya, maaf. Kan kurang penghormatannya. Saya ingat dulu tu, ya Allah, saya ni masih kecil-kecil tu, saya tinggal sama kakek saya panggil Datuk tu. Kalau Datuk tu sedang ngomong, ada tamu, mana berani kita lewat depan tu? Pasti kita pintu belakang lewat tu, tak berani kita. Mana? Orang dulu tu adabnya luar biasa. Kita tak berani, orang tua ada tamu tak berani, kita lewat belakang atau mutah. Tapi sekarang aduh, susah. Masuk keluar, masuk. Ada orang tamu, tak ada tamu, sama je. Apa lagi? Ngomong dulu tu ngomong. Aduh, mana mesti tangkat suara dengan orang tua. Maka saya katakan, zaman ini ujiannya berat. Ya, ujiannya agak apa? Dulu dengan adab, tapi sekarang kurang dengan adab. Bahkan dengan ulama pun tak ada adab. Ulama dibid'ah-bid'ahkan. Ulama itu dibid'ahkan, ya, sesat masuk neraka. Ya Allah, berani betul. Padahal ulama itu beramal ada ilmu. Nah, ini kita takutkan. Jadi sekarang ni semakin su'ul adab. Ya, su'ul adab. Sama orang alim tak ada adab, apa ke orang kebanyakan. Nah, orang beramal itu dia punya dalil. Kalau kita tak cocok, tak apa-apa. Kalimat cuma satu, lana amaluna walakum. Masing-masing kita beramal, kerana masing-masing punya dalil. Kau tak setuju, berarti bukan orang itu salah, kerana kita tak mau ngamalkan. Itu je. Kita tak mau ngamalkan, tak masalah. Orang yang ngamalkan, dia ada dasarnya. Itu pun dengan adab. Nah, kemudian kau sudah baik sama orang tua, wabidil qurba, dengan karib kerabat. Apa kebaikan sama orang tua tadi? Birrul walidain, berbuat baik, wajib sudah. Ya. Yang kedua, wabidil qurba, dengan karib kerabat. Siapa? Saudara kandung, paman, bibi, keponakan, sepupu sekali, sepupu dua kali. Apa gitu?
banyaknya sepupu tu Pak, sampai 4 kali 5 kali pun ada. Nah, itu masih ada hubungan darah. Bagaimana hak dia ni? Silaturahim. Silaturahim wajib sama orang ini. Nah, apa lagi? Wal yatama wal masakin. Orang miskin, anak yatim pun punya hak juga. Bagaimana hak mereka? Tak cukup dengan silaturahim, tak cukup dengan berbuat baik, santuni, ada rezeki lebihkan, kasih. Ini rezeki lebih ni. Tak sempurna kita hidup, maaf kita ni hidup cukup, tetangga kita ada anak yatim susah, tetangga kita ada orang miskin susah. Tak sempurna iman kita kalau kita biarkan. Kata Abdullah Mubarak, ulama, kami ni para ulama belum tentu bisa berbuat macam ini. Belum tentu Pak. Ulama tu alim ya, tapi hatinya belum tentu. Ulama, banyak ulama kan, belum tentu hatinya semulia itu. InsyaAllah. Jadi tak gampang tu olah hati itu. Bukannya gampang. Ya. Jadi anak orang miskin, anak yatim, kau dekat kita ini kita biarkan, tak sempurna iman kita. Kita ada kelebihan rezeki, apa salah kita berbagi? Ini termasuk hak yang wajib ditunaikan. Ini kata Allah. Ya, ini kata Allah, bukan kata kita, Pak. Makanya buah zikir nanti itu kita akan bisa merasakan iman bertambah, kita akan bisa merasakan kesusahan orang. Kan bedanya apa orang muslim? Orang muslim itu kata Nabi, man salimal muslimuna bilisani wa yadi. Orang muslim yang udah baik itu orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Siapa orang tak terganggu dengan kita, itu udah muslim yang baik sudah. Tapi mukmin lain, iman tu jadi mukmin. Mukmin gimana? Satu anggota tubuh sakit semuanya, itulah dia. Orang susah pun kita peduli. Itu dia mukmin. Dan ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka saya katakan tasawuf tariqah itu akhlaknya Rasulullah. Kena cari buah. Jadi ibadah cari hasil. Nah, sering saya sampaikan, saya marah sama istri. Nanam bunga. Mana buah? Tanamlah pohon mangga, kan gitu. Atau pohon yang lain, lengkeng. Nanti ada buahnya, nikmat. Jadi buah itu bisa dimakan, Pak. Nikmat yang kita rasakan. Jadi iman itu nikmat. Bisa berbuat baik itu nikmat gitu. Bisa bantu orang susah itu nikmat, Pak. Dan itulah Nabi SAW. Nabi itu tak bisa diam dia kalau ada rezeki, tetap berbagi dia. Itu Rasulullah. Apalagi wajaridil qurba, dan berbuat baik kepada tetangga. Tetangga dzil qurba ini tetangga yang ada hubungan darah. Baru berikutnya wajaridil junubi, dan tetangga yang jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh, bukan jarak rumah tapi hubungan kerabat. Nah, di sebelah ini ada tetangga, di depan rumah tu tetangga, tapi itu paman saya. Oh, ini lebih berat haknya nih, Pak. Karena di samping tetangga, paman lagi. Tetangga yang jauh, tetangga tetapi tidak ada hubungan darah, tapi sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tetangga dibagi 3. Dibagi 3 tetangganya. Ada tetangga yang haknya 1, tetangga yang haknya 2, tetangga yang haknya 3. Yang haknya 3 tadi itulah dekat rumah, keluarga lagi. Kok dia susah, ada masalah, wajib kita dahulukan. Kenapa? Di samping tetangga ada hubungan darah. Yang kedua, yang haknya 2, tetangga sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Kok ada masalah, kita bantu. Apa masalah tetangga ini? Sakit kita besuk, kena musibah kita tenang hatinya, ada sesuatu yang dibutuhkan kita bantu. Itu hak tetangga. Yang ketiga, hak tetangga 1, sama-sama tetangga tetapi tidak seakidah, non muslim, tinggal di dekat kita ni, Pak. Pun juga begitu. Kalau perlu bantuan kita bantu. Memang begitu. Makanya Islam ni, Pak, rahmatan lil. Makanya contoh itu perlu. Jadi saya katakan, yang teroris ngebom sana ngebom sini, itu rekayasa, Pak, untuk menjelekkan Islam. Tidak ada Islam ajar begitu. Bohong itu, Pak. Sudah saya kaji dan tidak ada. Kita memerangi kalau kita
diperangi, baru siapkan pasukan karena kita diperangi. Tapi namakan Islam menzalimi tidak ada. Dari dulu dah saya kaji dah Pak, yang ngebom sana ngebom sini itu Pak. Dari pengeboman Bali sampai yang sekarang terjadi ini Pak, itu bohong, itu rekayasa buatan-buatan untuk menjatuhkan Islam. Karena tidak ada ajaran Nabi begitu. Waktu perang ya sahabat nunggu, ya Rasulullah kapan perang nih? Kita sudah dizalimi. Nanti dulu kata Nabi, belum ada instruksi dari Allah. Tunggu dulu dari Allah. Sahabat udah geram nih Pak. Yang di Mekah udah ditindas dan sebagainya. Di Madinah pun dirongrong. Ya Rasulullah, kapan angkat senjata? Belum, nunggu Allah dulu. Udah nampak ini perangi, barulah turun firman Allah, suruh perang, lawan. Kan kalian dizalimi, lawan. Baru ada peperangan. Itu pun berperang ada aturan. Pasukan sebelum berangkat nih. Ingat kata Nabi bilang, jangan bunuh perempuan. Jangan bunuh orang tua kata Nabi. Ada aturannya perang tu. Nabi bilang, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, dan jangan menebang pohon. Pohon pun dijaga Pak. Tengok Yahudi itu, siapa diperangi? Orang sipil dihantamnya Pak. Bukannya tentara Hamas itu diperanginya. Rumah sakit dihantam, rumah penduduk dihantam, anak-anak banyak meninggal. Itu zalim tu, luar biasa tu. Dalam Islam tak boleh begitu. Orang tak bersalah tak boleh dibunuh. Makanya kita kadang miris juga nih ke Palestina Pak. Orang yang tak bersalah pun dibunuh. Habis. Itu kejam. Yahudi itu kejamnya luar biasa, kezaliman yang luar biasa. Atau orang perang tak boleh begitu. Termasuk aturan internasional perang sekarang pun begitu. Anak-anak mana boleh bunuh. Tapi mana siapa yang bisa ngomong? PBB tidak bisa Pak. Karena Israel anak emasnya Amerika itu. Itu susahnya. Makanya Hamas tak mau lagi dah kompromi dah, tak ada gunanya gencatan senjata. Gencatan senjata nanti lengah-lengah dibomnya lagi. Nah, itu. Jadi ada aturan. Islam tu ada aturannya. Ya. Kemudian apa lagi? Wasahibi bil jambi, karib kerabat. Inilah kita nih, karib kerabat. Hubungan keluarga tidak ada, tapi sama-sama kita kumpul majlis taklim di tempat pekerjaan, di mana lagi? Itu namanya karib kerabat. Wa bani sabil. Wa bani sabil itu orang dalam perjalanan. Jadi kalau ada musafir lewat, dia perlu bantuan, bantu. Maka zakat masuk nih. Zakat masuk. Kalau ada di sini umpamanya ada orang yang susah belajar ilmu, musafir dan sebagainya. Tinggal satu lagi, yang ketujuh. Yang ketujuh apa tuh? Wakaful adha. Nah, jangan menyakiti orang lain atau berbuat baik sesama manusia. Itu panjang ceritanya nanti Bang. Ya. Ini termasuk ini pembersihan diri juga nih. Ya. Segera cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.